Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk dulur-dulurku PSHT dimanapun Anda berada. Jangan lupa support terus Wiki Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam persaudaraan, PSHT Jaya. Jangan lupa support Wiki Channel dengan like, comment, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Salam persaudaraan, PSHT Jaya. Jangan lupa subscribe Wiki Channel. Ojo melu PSHT yen kowe ra seneng paseduluran. Tujuanmu melu PSHT yaitu persaudaraan, mencari paseduluran. Sing pengen ora nyawijekne PSHT, kuwi perlu dipertanyakan keesaane karo tingkat lorone sing ngajari. PSHT Jaya. Daerah serentak seluruh Indonesia. Kemudian ada kegiatan relawan-relawan yang ada di Jawa Timur yang dipimpin oleh Mas Jito. Nah, kegiatan-kegiatan apa lagi? Mungkin istighosa atau mungkin kita kerja bakti apa? Mari energi positif itu kita keluarkan, kita munculkan sehingga apa? Pandangan masyarakat terhadap PSHT itu akan baik, dan energi itu pasti akan kembali kepada kita sendiri, menjadikan hal-hal sangat baik untuk kita jalankan. Itu adalah salah satu jariah kita terhadap PSHT. Jadi amanah-amanah itulah mari kita khususnya pada ketua cabang coba memberikan konsolidasi internal, komunikasi internal yang baik sehingga apa? Tidak terjadi konflik-konflik internal di dalam cabang itu sendiri. Nah, dalam hal ini ketua cabang dan dewan yang ada harus bisa menjadi pelopor untuk mengkomunikasikan masalah yang kecil sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan tipis antara internal dulu. Internal kita kuatkan, kita satukan, punya visi yang sama, insya Allah akan berjalan dengan baik. Ketua cabang sekaligus anggota majelis ajar Jombang ini memang istimewa. Ketua cabangnya ini mantan majelis luhur, sekarang majelis ajar, masih juga merangkap jadi ketua cabang. Luar biasa. Mas Semon, kemudian nanti selaku anggota majelis ajar, saudara-saudaraku dari Mas Ejas Mantol dan seluruh anggota majelis luhur yang hadir pada kesempatan ini, Mas Ketua Umum yang diwakili Mas Ari Rujito beserta seluruh jajarannya, Mas Madwi Suntoro selaku Pemprov beserta seluruh jajarannya, seluruh ketua-ketua cabang yang hadir pada kesempatan ini, para warga tingkat 2 yang sempat hadir pada kesempatan ini. Ini sebenarnya kesempatan ini harusnya urut-urutan. Jadi aku nyuwun sewu Mas Ari Rujito ini. Dan itu adalah metodenya, metode penyampaian ajaran itu beda antara Esa, sekarang namanya Esa Pampi, Esa Winomo, Esa Turu Tekad yang di Jembulan, Esa Organisasi, lalu Esa Tati ini semua bedanya di metode penyampaian ajaran. Jadi yang perlu dimaklumi, yang sama adalah ajarannya, setia hati. Nah, permasalahannya sekarang namanya setia hati. Hatinya siapa, Mas?
Karena atine dhewe-dhewe. Dan atine dhewe-dhewe maka sing dikersakane yang kuyung gawean sing bebarengan. Oleh karena itu penekanannya harus pada tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai, saling bertanggung jawab. Itu akan menimbulkan sinergitas yang tinggi di dalam kita mencapai harapan bersama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam mukadimah disebutkan bahwa organisasi ada lembaga yang bergawe, misalnya bergawe ya. Bergawe itu artinya adalah berfungsi, berperan. Jadi organisasi Sejahtera Hati ini peranannya atau fungsinya itu adalah lembaga yang berfungsi sebagai pembawa dan pemancar cita. Sing digawa apa, sing dipancarne apa? Itu kan pertanyaannya. Yang dibawa itu adalah ajarannya. Ajaran yang baik itu perlu kita dalami, kita pahami secara lebih mendalam, dan terus selanjutnya kita sebarluaskan. Karena ajaran itu mengandung maksud untuk mencetak manusia yang budi luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas fungsi membawanya itu. Lalu memancar cita itu apa? Memancar cita itu hanya mewujudkan ajaran ini dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi yang disampaikan oleh Mas Trisundoro tadi, cakmat ini ya. Karena Jawa Timur di cakmat itu lebih mesra gitu. Yang disampaikan oleh cakmat tadi suatu kemajuan yang luar biasa, karena dari apa yang diungkapkan tadi kelihatannya itu secara nyata telah melimpahkan kepada cabang-cabang untuk betul-betul diberi kesempatan untuk betul-betul bisa bertanggung jawab, bisa melakukan kegiatannya sendiri. Itu luar biasa. Oleh karena itu harapan kita juga sudah barang tentu kembali pada budaya kita. Ojo nunggu dawuh. Sejahtera tugasnya oke. Nunggu dawuh rampung-rampung gitu. Dan rekam jejak yang sudah ada itu ternyata kita sudah di dalam mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa itu sudah mulai kelihatan. Harus diingat Mas, bahwa pendiri Sejahtera Hati itu semuanya itu adalah perintis kemerdekaan. Arti perintis kemerdekaan apa? Beliau-beliau itu membaktikan dirinya untuk supaya Indonesia itu bisa merdeka. Nah kita sebagai generasi penerusnya sudah barang tentu kita ingin negara yang sudah merdeka ini, mari kita bangun sebaik-baiknya. Kita sebagai warga Sejahtera otomatis selalu berupaya untuk ikut serta di dalam membangun negara ini melalui dukungan pelaksanaan perwujudan peningkatan kesejahteraan seluruh bangsa kita. Dan untuk itu perlu kerja keras, tapi sudah diwujudkan. Ini di sini ada Mas Dito ya. Itu kemarin sudah jadi relawan di Semeru bersama dengan guru-guru yang lain, itu luar biasa. Donor darah itu juga sudah menggema di seluruh Indonesia. Dan kegiatan yang lain yang saya tidak bisa menyebutnya, dan itu bukti bahwa kita sudah mulai eksis di negara kita. Hanya perlu saya pesankan sekali lagi di sini, tadi marsnya tadi bunyinya sebagai pembina persaudaraan. Kemudian juga disebutkan persatuan dan kesatuan. Mari itu selalu kita jaga.
Jadi kita upayakan dulu-dulu sing ora gelem bersatu, sing ora gelem yang guyung ya dilekne nek iso. Ya ora iso ya wis tokne ae. Masa dikateni. Entek-entek energi. Demikian barangkali saya singkat yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya tadi sudah dibuka kesempatan pada season 2 kita bisa ketemu kembali, bisa membahas masalah ajaran ini barangkali secara lebih luas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Mas Sur, Mas Temon, Mas Mat dan dulur-dulur sepuh dan dulur semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam persaudaraan buat kita semua. Pagi hari ini kita berkumpul, saya merasa bangga, saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif dulur-dulur semua untuk mengadakan sawalan di Padepokan Jombang, SHT Jombang, yang tadi Mas Sur sudah mendikau bahwa ini adalah bagian dari upaya kita untuk mempererat, memperkuat persaudaraan kita. Saya memohonkan izin Mas Taufik, Ketua Umum kita tidak bisa hadir, tapi beliau titip salam buat dulur-dulur semua untuk bisa menjaga persahabatan. Mohon maaf lahir batin, segala apa yang pernah kita lakukan, salah-salah mohon maaf, dan semoga sawalan ini akan mampu mempererat persaudaraan kita. Dulu saya hormati, saya mewakili organisasi, saya memperkenalkan diri, sebagian yang sudah kenal, sebagian yang belum. Saya Ari Sucito, saya juga orang Jawa Timur. Saya lahir di Gunung Sari, Nglames, Madiun, tapi saya sudah bekerja di Yogyakarta, sehingga saya wirawiri Jogja, kadang di Jawa Timur di Madiun. Sehingga Jombang bagi saya bukan daerah yang asing, termasuk sering ke Surabaya. Dan karena itu kita kumpul di sini ternyata tidak hanya orang Jawa Timur, tapi banyak dulur-dulur kita di berbagai tempat juga bisa hadir. Karena itu saya ucapkan terima kasih Mas Dwi Suntoro yang juga bersama dulur-dulur memfasilitasi bersama-sama. Apa yang mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mas Teman Suparna, dan Mas Suryono yang sekaligus juga sebagai lebih baik dalam acara pada siang ini, serta kadang-kadang yang saya cintai dan saya banggakan pada usaha-usaha kreatif yang tadinya saya pikir dari undangan itu hanya dari Jawa Timur, ternyata banyak sekali yang hadir, sedulur-sedulur dari luar Jawa Timur juga. Alhamdulillah. Tadi seperti yang saya Mas Joko, bahwa ini adalah satu silaturahmi yang sangat penting bagi kesatuan dan kebersamaan kita sebagai warga SDT Klaten. Saudara sekalian, sebenarnya yang mau saya sampaikan sudah diborong semua sama Solo. Jadi saya tinggal enteng aja bagian yang enteng-enteng aja. Jadi begini, saudara-saudara sekalian, kita saat ini memang masih belum pulih dari keadaan sumeng di organisasi kita ini, yang itu mulai terjadi sejak tahun 2016.